Halo sahabat merah putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo sahabat, kita bertemu kembali dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji kompetensi kedua di bab kedua. Nah, hal itu berhubungan dengan sistem ekonomi. Apa sih yang termasuk sistem ekonomi? Ya, sudah diketahui bersama bahwa sistem ekonomi yang berkembang di dunia ada sistem ekonomi tradisional, ada sistem ekonomi liberal atau pasar, ada sistem ekonomi komando atau terpimpin, dan terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Nah, kita langsung saja ke soal nomor pertama. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin meningkatnya perdagangan bebas. Perdagangan bebas mendorong suatu negara menganut sistem ekonomi, apakah tradisional, ataukah campuran, ataukah komando, ataukah terpusat, ataukah liberal. Nah, titik tekannya adalah di sini adalah perdagangan bebas. Nah, jawaban yang tepat adalah iya, benar sekali. Untuk menjawab nomor 1 ini, jawaban yang tepat adalah yang E, sistem ekonomi liberal. Nah, kita ketahui bersama pada era globalisasi ini dengan adanya perdagangan bebas menuntut berlakunya sistem ekonomi yang terbuka dan bebas juga. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian semakin berkurang. Nah, sebaliknya, pihak swasta lebih dominan dalam mengatur perdagangan, dan itu merupakan ciri daripada sistem ekonomi liberal. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 2. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan secara turun-temurun dan memanfaatkan alam sekitar. Pengaturan sistem ekonomi tradisional ini berdasarkan pada apakah A, ketentuan peraturan pemerintah, apakah B, adat istiadat masyarakat, apakah yang C, ketetapan pihak swasta, apakah yang D, musyawarah mufakat, ataukah yang E, keputusan ketua adat. Oke, ini berbicara sistem ekonomi tradisional ya. Nah, sistem ekonomi tradisional ini yang mana? Nah, oke, benar sekali. Jawaban yang tepat adalah ada adat istiadat masyarakat. Ya, mungkin masih ada di dalam perekonomiannya ini masih menganut adat istiadat yang kental. Kalau mau berpergian jangan di wage, di paing, di puhun, di pon gitu ya. Nah, itu adalah merupakan adat istiadat gitu ya. Oke. Nah, jadi dalam sistem ekonomi tradisional ini dijalankan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama tentunya dengan adat istiadat masyarakat. Nah, sistem ekonomi ini diterapkan masyarakat tradisional secara turun-temurun sebagai warisan para leluhur gitu ya. Oke, kita langsung ke soal nomor 3. Rusia dan Korea Utara merupakan negara yang menerapkan sistem ekonomi komando. Nah, terdapat kelebihan dan kelemahan apabila suatu negara menerapkan sistem ekonomi komando. Nah, kelemahan sistem ekonomi komando adalah apakah yang A, mematikan kreativitas individu, apakah yang B, kebebasan individu tidak terbatas, apakah yang C, sumber daya ekonomi dikuasai swasta? Apakah D, pemerintah sulit mengendalikan permasalahan ekonomi? Ataukah yang E, tidak stabilnya ekonomi sehingga sering terjadi krisis ekonomi? Nah, jadi ini titik tekannya kelemahan sistem ekonomi komando. Itu ada di jawabannya? Iya, benar sekali ya. Mematikan kreativitas individu segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, didikte oleh pemerintah, sehingga kreativitas daripada individu itu akan berkurang, tidak berkembang
seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem ekonomi komando itu adalah seperti yang dianut negara Rusia dan Korea, ya, menitik beratkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negaranya. Nah, sistem ini memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya itulah mematikan kreativitas individu. Terus yang kedua, adanya distribusi barang yang tidak terlalu dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Nah, dan yang terakhir, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Oke, mudah bukan dalam menjawab soal nomor 3? Oke, kita berlanjut ke soal nomor 4. Nah, gabungan antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal menghasilkan sistem ekonomi campuran. Nah, munculnya sistem ekonomi campuran berawal dari keresahan para pakar ekonomi bahwa apakah yang A, pihak individu dan swasta dirasakan tidak mampu menangani pengelolaan pasar. Apakah B, hak dan kewajiban individu tidak perlu diberikan berlebihan oleh pemerintah? Apakah yang C, pemerintah harus mendapat bagian keuntungan dari individu atau swasta? Apakah yang D, pasar tidak mungkin dibiarkan bebas sepenuhnya tanpa campur tangan pemerintah? Apakah yang E, gejolak antara pemerintah dan pihak swasta yang ingin menguasai pasar? Nah, soal nomor 4 ini yang berkenaan dengan sistem ekonomi campuran, nah, ditandakan dengan option iya, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Pasar tidak mungkin dibiarkan bebas sepenuhnya tanpa campur tangan pemerintah. Artinya peran pemerintah dan swasta ini berimbang, gitu ya. Nah, di dalam sistem ekonomi campuran ini, ya, merupakan sistem ekonomi gabungan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi ini menghilangkan kekurangan dan menggunakan kelebihan kedua sistem ekonomi, ya, itu. Nah, yang berawal dari keresahan para pakar. Nah, bahwa pasar tidak mungkin dibiarkan bebas sepenuhnya tanpa ada campur tangan daripada pemerintah, ya. Oke, ke soal nomor 5. Perhatikan sistem ekonomi berikut. 1. Menggunakan mata uang logam untuk melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Yang ketiga, belum ada pembagian kerja dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, masih terikat pada tradisi dan kepercayaan setempat. Ataukah yang kelima, terjadinya persaingan ketat dalam kegiatan ekonomi. Nah, yang ditanyakan dalam soal berikut adalah ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, ditunjukkan oleh angka berapa saja. Apakah yang A, 1, 2, dan 4? Ataukah B, 1, 3, dan 5? Apakah C, 2, 3, dan 4? Apakah D, 2, 4, dan 5? Ataukah E, 3, 4, dan 5? Ya, jadi jawaban yang tepat adalah benar, ya. Salah satunya adalah nomor 2. Nah, sistem ekonomi tradisional ini masih bersifat sederhana. Lalu nomor 3, belum ada pembagian kerja dalam kehidupan bermasyarakat. Dan terakhir adalah masih terikat pada tradisi dan kepercayaan setempat. Yaitu jawabannya adalah yang C. Ya, mudah bukan dalam menjawab nomor 5 ini, ya, yang merupakan ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa cirinya itu sistem ekonomi tradisional itu meliputi teknik produksi yang dipelajari secara turun-temurun, ya. Masih bersifat sederhana. Jadi kegiatan ekonominya masih berlangsung secara barter, pertukaran barang dengan barang, ya. Nah, belum adanya pembagian kerja dalam masyarakat, tidak ada manajer, tidak ada supervisor, tidak ada bagian produksi, tidak ada apa, semuanya ya berjalan mengalir seperti air, gitu ya. Nah, masih terikat pada tradisi dan kepercayaan setempat, serta alat atau teknologi yang digunakan masih bersifat sederhana. Nah, sedangkan yang ada di dalam ciri-ciri soal nomor 5 ini, nomor 1 dan nomor 5 itu bukan merupakan ciri sistem ekonomi
tradisional ya.